Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Sandria dengan NIM 19042173, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya memiliki dosen pengampu yaitu Bapak I Permana STMT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi materi saya, yaitu pembinaan sumber daya manusia. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pengertian pembinaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wibowo, sumber daya manusia dalam setiap organisasi, meskipun telah melalui tahap seleksi yang baik, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia. Kedua, Musanef menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala-segala suatu secara berdaya guna dan berhasil. Dan yang ketiga, menurut Toha, pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Kita lanjut. Pengertian umum pembinaan sumber daya manusia. Dari beberapa pengertian yang telah ditulis, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembinaan adalah usaha dan kegiatan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, derajat profesionalisme, serta peningkatan kualitas kinerja. Pembinaan terhadap sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kinerja. Demikian halnya dengan para pegawai negeri sipil atau PNS. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja, pembinaan terhadap pegawai juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin, etika pegawai dan pengembangan karir. Dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan. Selanjutnya, sasaran pokok pembinaan pegawai negeri sipil atau PNS menurut Wursanto tahun 1989. Yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, sehingga pegawai hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat. Yang kedua, satuan-satuan organisasi harus mempunyai jumlah komposisi dan mutu pegawai sesuai dengan jenis dan besarnya beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja bagi segenap pegawai untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai prestasi kerja sebaik-baiknya. Yang keempat, mengembangkan sistem karir dan prestasi kerja pegawai yang sebaik-baiknya. Yang kelima, mengadakan tindakan yang korektif, tegas terhadap pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma kepegawaian. Yang keenam, meningkatkan adanya tata usaha kepegawaian dan pensiun yang tertib dan serasi serta terpelihara dengan baik secara terus-menerus sehingga setiap data kepegawaian yang diperlukan dapat diketemukan dalam waktu yang relatif singkat. Lanjut materi selanjutnya, yaitu sistem pembinaan terbagi menjadi 3 sistem, antara lain dalam kaitannya dengan pembinaan pegawai menurut Saksono, sistem pembinaan terbagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem kawan atau patronage system. Sistem kawan adalah suatu sistem kepegawaian yang bersifat subjektif, artinya pengangkatan seorang pegawai berdasarkan hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan pihak yang diangkat. Yang kedua, sistem kecakapan atau merit system. Sistem kecakapan adalah sistem yang objektif di mana pengangkatan pegawai didasarkan pada kecakapan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, sistem karir atau career system. Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian yang mendasarkan pengangkatan pertama pada kecakapan pegawai yang bersangkutan. Itulah manajemen sumber daya manusia tentang definisi pembinaan sumber daya manusia dengan objek pegawai di dalam organisasi menurut para ahli.
kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Target penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Yang ketiga, meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur. Dan yang kelima, meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Kita lanjut. Indikator penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pola mutasi internal. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Yang kelima, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Dan yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Kita lanjut. Program unggulan Biro Kepegawaian tahun 2015. 1. Rekrutmen ASN menggunakan CAT mandiri. 2. Seleksi jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama. Yang kedua, assessment center. Yang keempat, pelayanan kepegawaian yang online dan terintegrasi. Yang kelima, pengisian jabatan administrator dan pengawas berbasis sistem merit atau merit system. Lanjut. Kesejahteraan dan penghargaan. Yang pertama itu pelayanan BPJS Kesehatan. Yang kedua, pelayanan Bapertarum. Yang ketiga, pelayanan Taspen. Dan yang keempat, Satya Lansana Karya Satya. Lanjut. Peraturan Undang-Undang Disiplin PNS. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu kesanggupan PNS atau pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelanggaran disiplin, yaitu setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan larangan dalam ketentuan disiplin PNS atau pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga, hukuman disiplin, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Hukuman disiplin diberikan dalam bentuk surat keputusan terhadap PNS atau pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Jenis hukumannya yaitu yang pertama tingkat ringan, tergolong ke dalam beberapa bagian, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, tingkat sedang, terbagi beberapa golongan, yaitu penundaan KGB selama 1 tahun, penundaan KP selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga, tingkat berat, tergolong juga ke beberapa bagian, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan atau PDJ, dan yang terakhir PDH tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir PTDH sebagai PNS. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.